Ternyata bakal coba ditarik ulur dan execute Israel kali ini. The power of execute. Dan berhasil terkena Abyssal Roar dari seorang Kajanya. Kaja mencoba menarik, malah dia yang ditarik dari kenyataan. Harus down di arah mid lane. Sedangkan para pemain dari tim Boskur di arah top lane mencoba untuk mendapatkan turret pertamanya dari tim EVOS SG. Iya, di arah membuat top. Harit langsung pulang recall ke arah base kali ini. Menyisakan inhibitor saja di arah mid kali ini dan bahkan di arah bawah juga harus pecah turretnya dari tim Boskur. Betul, bukan sembarang betul, dan mereka bakal objektif menuju ke arah turret yang kedua. Athena Shield tadi buat dan juga Clock of Destiny dari seorang Ion. Yang bukan Mall Ion di sini bakal coba untuk membantu di arah bottom lane. Pokemon standby on position. JPL bakal coba ngebakar, jadi Iga bakar kali ini. Sedangkan para pemain dari tim Boskur lainnya belum membantu dan tidak terjadi team fight ternyata di arah bottom lane. Iya, ternyata garis peto yang mulai dibuka kali ini bakal mengejar dan didorong siring turret kali ini. Kaiser Jin mulai masuk dengan Flying Star Mode. Tapi kita lihat ternyata dari GPL mereka dia hanya mendorong mundur saja, memberikan stack fireball aja. Hanya memberikan damage kecil saja. Tapi Soul ternyata melihat ada pergerakan dari seorang Kaja di arah atas. Gak akan terlalu diharas habis-habisan. Para pemain dari tim EVOS SG bakal menjaga pergerakan dari tim Boskur. Mereka berhasil mendapatkan satu buah turret itu. Lihat sih. Abyssal Row-nya almost is never enough. Tapi ternyata ada ditarik defense Divine terhadap seorang Selena. Selena down. Langsung coba dipaksa. JPL dan kawan-kawan tidak berani dive in untuk kali ini. Para pemain dari tim Boskur mendapatkan keuntungan kehilangan satu dari tim EVOS SG. Tapi minionnya udah mulai masuk. Bakal coba untuk mengarah ke arah objektif mereka yang kedua di arah atas, tapi Soulnya lihat Zaman Force sudah mulai dibuka. Tapi dari tim Boskur mereka memilih untuk mundur saja, sedangkan di area bawah Esmeraldanya asik bersenandung. Bersenandung ria. Dan Retribution Israel kali ini berhasil diamankan oleh seorang Pokemon. Scotty Motion dari minyak ikan jadi minyak sapi kali ini tentunya. Para pemain dari tim EVOS SG hampir almost mendapatkan 1 poin. Tapi Esmeralda sedikit offside. Bakal coba dikejar. Mau kemana kau? Nggak boleh pulang. Maunya digoyang. Tapi ada Soul di depan sana tidak berhasil mendapatkan apapun tentunya Cimo. Oke, Esmeralda. Iya Oji, betul. Ini Esmeralda. Esmeralda ya. Esmeralda di atas Zaraki masih mencoba untuk mendapatkan vision. Itu kayaknya yang skin itu emang serem banget sih, entah kenapa. Starlight kan? Kayak iya, kayak aku tuh merasa Epic atau Starlight itu? Starlight. Epic kayaknya Ji. Enggak, Epic tuh yang ini. Epic yang yang itu warna ya, hitam. yang piramid ya. Iya, benar banget, dan masih diamankan. Abis Kali ini lorongnya Abyssal Row. terkena. Tapi masih ada Harit yang Garote. dituju. Tapi ternyata lihat dibalikin keadaannya. Ion masih punya flicker untuk balik ke arah belakang. Tapi di sisi lain ternyata Pokemon mengincar ke arah belakang di situ. Blazing Duetnya berhasil mendapatkan 2. Dia sebelasin mendapatkan 2, tapi Lex kali ini bakal coba dipaksa dan Soul is coming, execute Israel. Berhasil Lihat mendapatkan Pokemonnya 1 free buah. banget. Dan Scott sepertinya langsung jadi minyak sapi di arah bottom lane. Oh, apakah akan dibalas swipe out kali ini? Tapi ternyata tidak. Mereka memutuskan untuk Fokus. dulu, objektif dulu. Tapi ini harusnya mereka dapetin inhibitor dulu, habis itu mereka baru lord. Dibanding mereka harus lord dulu. Mereka bakal double keuntungan. Kenapa? Karena Lexi belum hidup. Setidaknya Kagura nggak bakal bisa defense terlalu kuat untuk melawan Pokemon dan kawan-kawan. Jadi harusnya bisa dapetin 2 objektif kalau menurut aku pribadi ya. In my humble opinion. Asik. Susah ya kasih favoritnya. Nah, Retribution Israel dan mereka langsung balik lagi menuju ke posnya masing-masing. Soul udah punya tambahan item untuk kali ini. Brute Force sudah didapatkan. Endless Battle sudah didapatkan oleh Pokemon. Makin lebih kuat lagi damage dari seorang Pokemon Zimo. Dan Soul ternyata bakal coba untuk mengganggu pergerakan di arah Blue Buff yang dimiliki oleh tim Boskur. Disambit 1 buah Fireball. Langsung pulang Kajanya. Langsung pulang abang-abangan ya, karena Bapak Lord terhormat sudah melenggang bebas di arah mid lane. Dan Iya. Soul kali ini bakal mencoba untuk mendapatkan 1 buah poin. 1 by 1 situation. Lex bakal coba membantu tapi tidak berhasil. Tidak ada kontak fisik lebih. Sedangkan di arah mid lane lihat Bapak Lord sudah membawa kapak kali ini. Bakal coba maju. Langsung saja ada Zaraki di sana. Kalau Zaraki harus mengambil 1 orang yang benar dengan adanya Divine Judgment yang dia miliki.
Betul banget. Dan kali ini mulai dibuka garis pathway-nya mengarah ke arah base. Tapi kali ini kita lihat Zolnya masih berada di paling depan. Mencoba untuk mempertahankan. Tapi Scott yang harus hilang. Lex-nya, oh my god, low banget. Zaman Force gak akan bisa membantu dia. Karena kita lihat Pokemonnya. Harus ditukarkan 1, 2 bahkan untuk 2. Kali ini menyisakan 3. Tapi kita lihat GPL bakal berfokus untuk mendapatkan objektif di arah bawah. Kali ini Super Mian sudah mulai masuk ke arah tengah. Tapi kita lihat Zaraki masih mencoba untuk bertahan. Mendefense base dari tim Boskur. Yes, ini sedikit kerugian yang luar biasa bisa dibilang. Kenapa? Karena kalau misalnya tadi Pokemon nggak down, iya, ini bisa end. Bisa dikelarin ya. Iya, benar banget. Dia udah dapet item yang 10.000 10.000 network. Sedangkan Golden Staff, Haritnya baru 6.000 Cimo. Endless Battle, Demon Hunter Sword, Yes. dan bahkan udah ada Raptor macet. Yep. Benar banget. Padahal ya, Haritnya udah dapetin Feeder of Heaven. Iya. Kan perbedaannya 4.000 goldnya. Iya sih. Dan untuk seorang Valir, aku sih prefer ke arah glowing. Cuma kan ini memang dia niatnya untuk melakukan slow motion terhadap musuhnya. Dan kita lihat Zaraki itu. Lihat burungnya, sayapnya langsung pelan. Udah nggak ada Divine Judgment berarti ya? Yes, terkena 1 buah lele dari seorang Sakura. Tapi Sakura tidak bisa berhasil kabur. Tidak berhasil ditarik. Lele Ion. Lele, iya tapi Sakuranya nggak berhasil digaruk. Oh, nggak bisa digaruk. Cuma terkena saja ya? Yes, terkena saja. Lihat nih Zarakinya masih coba untuk mencicil dengan ring overload-nya. Tapi enggak. Dan para pemain dari tim EVOS SG, mereka mengandangi permainan dari tim Boskur. Mereka nggak mau ngasih kesempatan dan ada satu lele lagi. Itu kalau Lex yang kena, beda cerita. Fokus ke arah Inhibitor bakal didapatkan karena cukup gampang ya. Oh my god, Falling Starmon berhasil mendapatkan satu apapun, tidak sama sekali ternyata. Meanwhile, dari tim Boskur harus kehilangan turret di arah top lane, mid lane, dan juga di arah bottom lane. Menyisakan base saja dari tim Boskur. Kali ini benar-benar dikandangin, pergerakannya bakal coba dibatasin sama EVOS SG. Mereka nggak akan membiarkan mereka keluar sedikit pun. Kecuali dari EVOS mereka akan menunggu Lord yang akan muncul dalam waktu 50 detik lagi. Betul banget, lihat JPL bakal coba memaksa kali ini dipasang ke arah Zaraki. Ternyata Kaiser Jin. Dia dengan tenang melakukan clearing mini dengan cepat. Ini berandai-andai kalau satu orang kena, ini bakal bisa kelar. Dan berarti secara tidak langsung EVOS SG mengandalkan lele dari seorang Ion. Apakah Ion mampu melakukan satu buah tugas yang cukup berat sebelum Bapak Lord yang terhormat muncul, Cimo? Karena kalau misalnya nggak bisa, lebih baik mereka mundur dan mereka balik ke arah Lord. Fokus terhadap Lord biar nge-push di arah Trilane bersama dengan super minionnya. Mereka bisa aja sih nunggu Lord yang kedua karena kayaknya dari EVOS juga mereka nggak mau terlalu mengambil resiko. Tapi mulai ditarik kali ini, GPL sudah mulai hilang. Blazing Duet mulai keluar dari Pokemon, tapi ternyata lihat masih ada Winter Trangkeon dari seorang Sakura. Tapi kita lihat Zolnya berada di arah atas, mencoba untuk mendistract, berusaha untuk memecahkan tim fight-nya. Tapi kita lihat Sakura mulai datang dengan Yin yang overturn, tapi sayangnya harus down kali ini. Abyssal Arrow tidak mengenai siapa-siapa. Hanya bertukarkan 1 untuk 1. Lord sudah mulai muncul, Lord yang kedua. Harusnya Lord dulu sih. Mereka udah hilang 1, jadi nggak mungkin kan nge-push lagi sih. Iya, mereka harus Lord dulu ketika mereka sudah mendapatkan Lord. Karena 3 kawannya di depan lihat benar-benar menahan pergerakan dari tim Boskur. Jangan sampai lepas. Yap, benar banget. Dan lihat tuh Soulnya benar-benar cut langsung minionnya dari arah base. Dan Lord berhasil diamankan oleh Cloud tanpa adanya kontes dari tim Boskur. Karena tim Boskur tidak bisa menuju ke arah Lord. Kenapa? Keluar pagarnya nggak bisa, Ji. Yes, benar-benar ditahan habis oleh pertahanan dari tim EVOS SG. Gak bisa digocek. Dan item yang dimiliki oleh seorang Cloud sudah full. Dan seorang Harit bakal mau ke arah Winter Trangkeon. Winter Trangkeon itu. Oke. Kita lihat ya nanti jadi Winter atau enggak ya. Keburu jadi nggak ya? Yes, keburunya apa enggak itu juga JPL-nya penting. udah ngamanin Winter Trangkeon juga kali ini. JPL udah Winter Trangkeon, Bapak Lord terhormat udah masuk kali ini. Glorious Path udah Wah, dibuka. Menuju sih. ke arah mana? Langsung ke arah Like-nya Pokemon, bakal tapi ternyata hilang, tidak oh my bisa. Langsung hilang di telan bumi dan lihat Selenanya mengamuk di sana. Blazing Duet 15 miliar rompai ke tim Boskur. Kehilangan 2 pemainnya dan malah 3 kali ini. Menuju dibalikan keadaannya. Tapi lihat Lordnya masih bertahan kali ini, Ji, dan bahkan langsung mengarah ke arah base dari tim Boskur. EVOS Legend. EVOS SG berhasil mendapatkan kemenangan 2 poin penuh atas tim Boskur. Nice. Dan GGWP untuk kedua belah tim. Kebiasaannya EVOS Legend jadi EVOS Legend deh. Yes. EVOS SG, congratulations for 2-0
Lawan tim Boskur dari Malaysia. Bisa dibilang game keduanya cukup sengit karena ya biasa momen-momen krusial di mana udah langsung merontohkan 3 inhibitor itu udah susah sih. Kapan mau cari timing yang tepat buat masuk ke arah base itu susah banget. Sebenarnya tadi udah bagus banget defense-nya dari tim Boskur. Lihat Pokemon down dan dia dapetin 2 point kill. Tapi ternyata Valirnya bener-bener Pangeran Zuko ya kan. Bener-bener bisa dapetin 2 poin. Apa 1 tadi terakhir 1 poin dan Ying Overton-nya gak berasa sama sekali. Iya sayang sekali sih. Walaupun Pokemon down mereka masih insist, masih memaksa untuk mendapatkan poin di game yang kedua dan mereka berhasil melaju ke upper bracket di playoff. Tentunya mereka akan bertemu dengan EVOS Legends. Yap. Harusnya ya. Bracketnya. Ya kan? Ya. Tapi kita akan mendengarkan analis yang lebih detail lagi mungkin dari KB. Ada sedikit penjelasan apa yang terjadi dengan game yang kedua tadi. Oke, sehingga KB. membuat EVOS menang 2-0. Ini dia. Silakan Profesor KB. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, terima kasih Ranger Mas dan juga Momo-chan. Iya, EVOS SG bisa aja lolos ke upper bracket kalau seandainya dia menang di grup B ini. Dan ini masih match yang pertama untuk EVOS SG-nya juga. Dan anyway, kita sempat melihat berkali-kali lagi counter demi counter pun terjadi. Dan ini entah kenapa EVOS SG dengan Selena dan Valirnya sangat-sangat kuat. Dan bahkan bisa dibilang dengan Esmeralda dan Hylos, ya well, Esmeralda dan Hylos adalah 2 tipikal hero yang bakal ngeras dari depan dengan tubuh dia yang memang berada di depan frontliner dari tim Boskur sendiri. Dan dengan adanya Valir, hal ini selalu dibatalkan dengan ada Searing Torrent dan juga Burst Fireball. Ini kita bakal melihat dari segi itemnya terlebih dahulu. Walaupun ada Oracle di sana yang dimiliki sama Kaiser Jin, tapi itu tidak cukup untuk menahan semua damage yang keluar dari Jipunlang, Potato, dan juga Ion. Entah kenapa di sini kita melihat Ion tanpa adanya satu Calamity Reaper, dia hanya bermodalkan COD-LT atau Clock of Destiny dan juga Lightning Keon. Serta ada Winter Truncheon di sini yang benar-benar sudah diamankan oleh 2 support dari tim EVOS SG. Dan hal ini yang benar-benar harus diperhatikan. Kenapa? Karena hero seperti Scott dan juga Kaiser Jin yang selalu diving ke arah depan akan selalu ke cancel pergerakannya karena ada satu Searing Torrent. Dan Soul dari tadi 1v1 situation lawan Kaiser Jin juga dia sempat menang berkali-kali dengan menggunakan execute-nya. Tambahan yang sangat-sangat baik serta permainan absorb damage yang sangat-sangat ciamik ditunjukkan oleh Soul. Dia nggak mau maju ketika dia ada pergerakan absorbnya. Jadi dia nungguin absorbnya turun dulu, regennya nambah dulu, baru ketika Ionic Edge-nya standby, dia ngehajar ke arah depan karena di sini dengan tambahan Enhanced Talisman, damage-nya nambah, ada juga pergerakan dari Curse Helm yang menambah damage per second juga dan meminimalisir damage magic yang keluar, serta ada Pokemon di sini. Tapi nggak masalah karena bisa dibilang dia dapetin momennya, dia punya Endless Battle, dia punya Queen Swings, dan dia juga dapetin poin-poin kill yang dia butuhkan, serta free hit juga yang sebenarnya Blazing Duet-nya sangat-sangat mengerikan. Dan kita bakal melihat dari segi highlight-nya apa yang terjadi dengan Lex. Padahal dia adalah Harit yang harusnya di awal dia unggul banget, tapi kalau melihat dari segi highlight, ini hero-hero dari tim Boskur adalah tipikal hero yang nggak bisa nempel banget. Sementara hero-hero mereka adalah hero-hero team fight yang harus nempel. Dan kalau misalkan nempel kayak gitu, Valirnya makin asik lagi. Selenanya makin gampang lagi untuk mentargetkan Abyssal Arrow-nya. Burst Fireball tentunya dengan mudah akan dilontarkan, di spam juga karena kita tahu sendiri Burst Fireball akan ngereset cooldown-nya ketika Burst Fireball-nya ini connect ke arah satu hero. Hylos adalah tipikal hero yang gampang banget di spam sama Burst Fireball. Kenapa? Satu, badan dia gede. Kedua, dia movement speed-nya slow banget atau pelan banget. Hal ini yang membuat pergerakan dari Valir akan jadi lebih mudah untuk melakukan spam Burst Fireball. Walaupun di sini tim Boskur sempat melakukan wipe out, tapi ini dia satu momen kesalahan yang sangat-sangat krusial dan fatal. Ketika mereka mendapatkan wipe out, mereka mengalami 2 kerugian. Yang pertama, Esmeraldanya terkena Ionic Edge dan juga Execute langsung tertumbangkan. Sakuranya di mid lane ternyata kena gank. Mereka nge-regroup dari tim EVOS SG. Mereka tahu tadi mereka kalau team fight, oke. Mereka nge-regroup berlima, berempat terutama. Karena mereka benar-benar ninggalin satu di arah bottom lane. Ketika bottom lane-nya menang team fight, mereka coba untuk nyulik lainnya. Sakura yang kena ternyata. Nah, ketika Lex-nya lebih berfokus sama top lane tadi pas barengan sama si... kalau nggak salah dia sama Scott jalan berdua ya kan.
Dan ternyata akhirnya malah mid lane-nya yang jebol begitu aja. Alhasil ketika mereka kehilangan mid lane, mereka kehilangan kendali untuk map awareness-nya. Mereka juga jadi minim banget untuk ngecek area jungle-nya. Dan kita tahu sendiri Harit adalah tipikal hero yang butuh banget buff. Serta walaupun dia punya zaman force, dia nggak akan bisa melakukan spam kalau cooldown reduction-nya tidak menyentuh 35%. Dan ini yang harus dinotis sama semua player Harit, apalagi Haritnya hyper carry. Dengan adanya Valir dan juga Selena, hyper carry Harit kayaknya bukanlah jawaban yang sangat-sangat baik karena dia juga tipikalnya hero yang sebenarnya dia middle range. Dia nggak terlalu jauh-jauh banget dari segi range-nya walaupun dia juga spammer hitungannya. Tapi balik lagi ketika banyaknya impact stun yang dikeluarkan dari tim EVOS SG, ada Selena, ada Valir. Jangan lupakan juga Holy Baptism dari Rafaela, ada slow effect-nya juga dan ini yang membuat pergerakan dari tim EVOS SG lebih leluasa untuk menangkap Harit dengan sangat mudah dan hanya bermodalkan Knuckles of Durance. Karena kita tahu sendiri absorb damage nggak bakal bermain sama Esmeralda-nya juga nggak bakal bisa bergoyang-goyang di depan sana. Dan Pokemon selaku highest GPM untuk game kali ini. Kita bisa bilang di sini dengan 14 menit 50 detik, 1 detik lagi menuju 15 menit, mereka sudah berhasil untuk melakukan eksekusi dengan sangat-sangat baik. 10 tower sudah diamankan, berarti bersih semuanya di lane of down dari bagian tim Boskur. Sementara tim Boskur hanya berhasil mendapatkan 3 turret saja. Dan itu dia 75.000 total damage yang dikeluarkan oleh seorang Pokemon. Saya bilang dari KDA-nya juga bisa dibilang cukup terlalu jauh, bahkan 14-22 perbandingannya. Dan dari segi team fight memang tim EVOS SG dia regroupnya cepat. Abis kalah mereka tahu kalau misalkan misah-misah kayak tadi mereka bakal kalah, apalagi kalau misalkan kita ngomongin masalah hero-hero dari tim Boskur, mereka kuat banget di segi team fight-nya. Dengan adanya Kagura, dengan adanya Kaja, mereka bisa main team fight atau mereka bisa aja main pick off. Mereka tinggal milih mau enaknya gimana dan lah dia hasilnya untuk dari segi game kita. Dan inilah dia, dan lagi kita akan menyaksikan siapa yang akan jadi MVP-nya karena sebenarnya kita udah tahu juga dari segi MVP-nya. Namun ada satu pembahasan yang ingin kami bahas itu adalah Valir, di mana Valir adalah hero yang sangat-sangat kompleks. Dia bisa nge-raid, dia bisa anti-raid juga. Jadi bisa dibilang dia bisa ngerusuh dan dia benar-benar jadi anti-rusuh. Valir masih menjadi prioritas seharusnya untuk saat ini. Dan inilah dia MVP by Nimo TV yang diamankan lagi dan lagi sama Pokemon dengan Cloud-nya. 9 point kill, 3 kali tumbang, dan 9 assist dengan average KDA-nya 10,2%. Dan damage-nya kali ini 5023. Farming-nya lebih tinggi daripada fighting-nya, tapi nggak masalah Cloud. Balik lagi sama Cloud. Cloud adalah tipikal hero yang benar-benar membutuhkan farming yang sangat bebas. Kenapa? Karena dia punya battle mirror image. Walaupun bisa dibilang pasif dari Cloud ketika Dexternya nyerang dengan menggunakan pademonan tersebut sudah diminimalisir, tapi Cloud bakal tetap jadi pilihan. Kenapa? Karena Blazing Duetnya. Blazing Duetnya mampu untuk memporak-porandakan lini belakang dari siapapun. Ketika kita tahu sendiri tim Boskur di sini, yang di lini belakang siapa? Kagura, Harit. Karena Esmeralda, Hylos, dan Kaja akan berada di lini depan. Makanya di sini Cloud-nya bakal bebas banget untuk masuk tanpa adanya gangguan sama sekali karena frontlinernya bakal lebih berfokus sama frontliner dari EVOS SG sendiri. Dan permainan pick off yang sangat luar biasa pun ditunjukkan karena mereka punya Selena serta Rafaela yang menjadi cover yang sangat luar biasa. Karena yang tadi kami bilang EVOS SG kalau misalkan mereka udah nyatu mereka bakal kuat banget. Dan even di sana ada Harit. Harit nggak bakal jadi marah bahaya. Harit nggak bakal jadi masalah. Kenapa? Karena Harit ini tipikal hero middle range. Dia nggak terlalu bisa diving terlalu jauh juga. Kalau misalkan kita ngomongin range, ketika dia ingin menyentuh ke arah Pokemon, mau nggak mau dia harus berhadapan dengan Valir dan juga ada Selenanya di sini. Serta ada Rafaela. Jadi bisa dibilang Cloud-nya memiliki 3 lapis yang sangat luar biasa untuk menghalau pergerakan dari Harit sehingga Haritnya nggak bakal bisa masuk sama sekali dan malah jadi kerugian untuk tim Boskur karena mereka memiliki hyper carry yang sulit untuk memberikan dealing damage. Tapi kita bakal memberikan interview kepada kalian semua. Inilah dia interviewnya dan silakan menyaksikan. First of all, I just want to say congratulations to your team for winning that game, and actually a personal congratulations to you because I see that your performance has been improving so much ever since MPL the last season. So I just want to ask, how did you guys feel after winning the first game in your group against Team Bosku? We felt great, definitely, because Bosku definitely played well and gave us a hard time. So we are actually quite happy to clinch this first win. Hey, I'm glad to hear that, man. Great respect, great respect. So yeah,
Another question that I want to ask, which I will ask pretty much every team, is like the patch came very, very close to MPLI. How did that affect you guys' training, and how did you guys even prepare for the patch? To prepare for the patch, we played numerous scrims with all the tier 1 Indo teams. And because for us as Singaporeans, we have lesser time to play the game. So whereas for those full-time Indonesian, Philippines people, they have the whole day to play. They can find the strategies for their own. For us, we scrim them and we will try to learn from their strategies. I see. So they should have the best strat. They should have figured out something that's good by then, and we will just try to copy and implement their strategy. Hey, that sounds like a solid plan, man. So since we're talking about training, I also want to ask, how different is it? Was training during the circuit breaker time, and now that we have a little bit more freedom where you can actually interact with your team, is that like a huge difference where it's like playing from long distance and now actually being able to get together? I feel it didn't really affect us much because there's no difference whether because as long as we have communication like on Discord or be in real life, is the same for me. Yeah. All right, thank you, Pokemon, for spending time with me and for this interview. And you know, with every kind of interview, I'm giving the floor to you. Is there anything that you want to say to all the Evo fans all over the world, whether it be Malaysia, Indonesia, Philippines, or Myanmar? Yeah, guys, thank you for your support, and hopefully you'll keep supporting us. All right, thank you again, Pokemon. You guys have more games in the group. Hopefully, you guys will be able to beat the rest. Thank you very much, Pokemon. And Thank you. yeah. Iya, itu dia. Ada Pokemon. Kenapa kamu? Dari semua badan aku yang paling silau gigiku. Kesel dia. Gak ngerti lagi aku tuh. Iya, jadi itulah buat kalian yang nggak ngerti silakan Google Translate sendiri ya karena Masih tidak, lanjut tidak ada subtitle di bawah sini. Oke. Iya. Dan itu dia interview dengan Pokemon sang juara match barusan maksudnya. Yes, sang juara di match MVP sebelumnya. kita ya. MVP memang pergerakannya bagus banget. Permainannya bagus tapi Aku kaget loh dia Blazing Duet Aduh, pas menit kaget. awal. Udah enggak, udah tadi. Oh, tadi gimana, kenapa? Dia pas dia Blazing Duet awal tuh yang di bawah, kaget dia tiba-tiba udah di Blazing Duet. Level 4 tiba-tiba ya. Iya. Wow. Terus langsung dapetin poin. Dan ternyata Cimo selain banyak surprise juga, kita melihat EVOS SG juga menunjukkan taringnya. Ini tapi belum sampai di sini, masih panjang. Masih sampai ada minggu depannya lagi juga MPLI masih berjalan. Masih 3 minggu lagi ya. Yes, benar banget. Dan pertandingan selanjutnya, ada 3. Oh ya 3. Pertandingan selanjutnya adalah hal yang ditunggu-tunggu. Wow, ini akhirnya baru pertama kali aku melihat sang Lord kembali ke kancah dan langsung internasional lagi. Main apa enggak? Permasalahan gitu kayak tadi, Jangan Sino. gitu dong. Kelihatan ada Sino tapi nggak Tolong main. ya Alter Ego. Kita tuh pengen lihat Sudah banyak yang menantikan permainan. premier. Iya, kita premier debut perdana Udil di tim Alter Ego. Role-nya apa? Role-nya pasti sudah berubah dengan scratch-scratchnya. Kita semua menunggu. Jadi tolong untuk manajemen Alter Ego semoga Udil dimainkan. Ya, betul. Oke, tanpa berlama-lama kita bakal masuk dulu ke segmen kita yaitu Nimo Comment Section. Let's go. Let's go. Wow, ini dia. Dan tentunya kita bakal membacakan komen kalian yang terunik karena komen-komen kalian langsung aja hashtag dan Indopride dan juga komen-komen terbaik kalian